Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Islami? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dengan rahmat-Nya. Tapi sebelum menyaksikan tayangan ini, bagi sahabat Islami yang belum subscribe dulu ya. Like, share, dan nyalakan tombol loncengnya supaya sahabat Islami dapat notifikasi video terbaru dari Islami Nusantara. Selamat menyaksikan. Terdapat banyak kisah Nabi Muhammad SAW yang bisa dijadikan pembelajaran dan diambil hikmah oleh umat muslim. Salah satunya adalah kisah Nabi Muhammad ketika diminta para kafir Quraisy untuk membelah bulan. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pun mendapat mukjizat untuk membelah bulan demi membuktikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada kaum kafir Quraisy. Atas peristiwa ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran surat Al-Qamar ayat 1 dan 2. Sungguh telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan. Dan ketika melihat tanda-tanda kebesaran kami, mereka pun ingkar lagi berpaling seraya berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus, dan mereka mendustakannya, bahkan mengikuti hawa nafsu mereka. Dan setiap urusan benar-benar telah tetap. Quran Surat Al-Qamar ayat 1-2. Semua bermula dari kaum kafir Quraisy yang berencana menyudutkan Nabi Muhammad agar kenabiannya tidak terbukti. Mereka kesal pada Rasulullah karena dianggap sudah menghina Tuhan yang mereka sembah serta mendakwahkan agama baru. Suatu hari, Habib ibnu Malik bersama Abu Jahal dan pembesar Quraisy lainnya meminta agar Nabi Muhammad dibawa ke hadapannya. Setelah Rasulullah datang, mereka pun menantang sesuatu yang tidak masuk akal untuk membuktikan kebenaran kenabiannya. Jika memang engkau adalah seorang nabi, tunjukkanlah satu mukjizat kepada kami. Belahlah bulan purnama yang kini tengah temaram menjadi dua bagian. Letakkan yang sebelah di atas bukit Abu Qubais, dan letakkan sebelahnya lagi di atas bukit Haikaan, dua bukit di Mekah. Mendengar permintaan tersebut, Nabi Muhammad pun menanggapinya dengan berkata, jika aku sanggup menjawab tantangan kalian, apakah kalian akan percaya jika aku memang diutus oleh Allah untuk menunjukkan jalan kebenaran pada kalian? Setelah itu, Rasulullah mendirikan sholat 2 rakaat seraya berdoa kepada Allah. Kemudian malaikat Jibril menghampiri Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allah menyampaikan salam kepadamu dan berfirman, kekasihku, janganlah kau bersedih dan bersusah hati. Aku selalu bersamamu. Pergilah temui mereka, kuatkan hujahmu. Ketahuilah, aku telah menundukkan matahari dan bulan, juga siang dan malam. Dengan izin Allah, Rasulullah telah memperlihatkan kebenarannya. Saat hari beranjak sore dan matahari terbenam di ufuk barat, semesta diliputi kegelapan yang disusul dengan munculnya bulan purnama. Setelah bulan berada tepat di atas Rasulullah, bulan bergerak turun dan terbelah menjadi dua bagian. Rasulullah pun berkata, saksikanlah, saksikanlah, saksikanlah. Ketika bulan sudah terbelah dan berada di kedua gunung sesuai permintaan para kafir Quraisy, kedua potongan bulan tersebut menyatu kembali seperti semula. Sayangnya, meskipun Rasulullah sudah menunjukkan mukjizat dan kebesaran Allah, para kafir Quraisy tetap tidak mau beriman kepada Allah. Mereka malah menuduh Nabi Muhammad sebagai tukang sihir. Dalam buku Madalla Alaihi Al-Quran, Sayyid Mahmud Sukri Al-Alusi yang mengutip buku Tariq Al-Yamini menuliskan bahwa dalam sebuah penaklukan yang dilakukan oleh Sultan Mahmud bin Sabaktakin Al-Ghaznawi terhadap satu kerajaan yang masih menganut paganisme, penyembahan terhadap berhala di India,
ditemukan lempengan batu di dalam sebuah istana taklukan tersebut. Pada lempengan itu terpahat tulisan yang berbunyi, "Istana ini dibangun pada malam terbelahnya bulan, dan peristiwa itu mengandung pelajaran bagi orang yang mengambil pelajaran." Seseorang mungkin berkata, bagaimana mungkin bulan bisa terbelah menjadi dua bagian? Bisakah itu terjadi? Lalu kenapa bulan tidak runtuh? Bahkan mereka pun akan berkata, jika benar terjadi peristiwa ini sangat bertentangan dengan hukum fisika, gravitasi, dan alam semesta. Jadi kesimpulannya, dari permasalahan ilmiah ini bahwa terdapat berbagai mukjizat yang tidak dapat ditafsirkan dengan kekuatan logika maupun kemajuan sains, yaitu mukjizat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala khususkan kepada para utusannya, seperti mukjizat tongkat Nabi Musa alaihissalam yang berubah menjadi ular, dan Nabi Isa alaihissalam yang dapat menghidupkan orang mati, atau mukjizat-mukjizat yang dimiliki para nabi dan rasul yang serupa dengannya. Maka keajaiban-keajaiban seperti ini mustahil untuk ditafsirkan secara ilmiah, karena hanya dengan imanlah seseorang bisa menjustifikasikan kebenaran mukjizat itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?" Quran Surat Fussilat ayat 53. Nah sahabat Islami, itulah kisah mukjizat Nabi Muhammad ketika membelah bulan. Sebagai seorang muslim, sudah sepatutnya untuk mengetahui kisah Rasulullah, serta menjadi pembelajaran untuk selalu menjadi seorang muslim yang taat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.